Pernah kepikiran nggak gimana caranya Raditya Dika bisa tetap konsisten berkarya lebih dari 10 tahun? Dari stand up komedi, menulis buku, main film, sampai bikin konten YouTube. Banyak kreator besar yang muncul dan hilang begitu cepat, tapi Radit dia beda. Dari generasi awal stand up komedi Indonesia sampai era YouTube sekarang, karyanya masih relevan. Orang masih nungguin apa yang dia buat. Pertanyaannya, apa rahasianya? Apakah sekadar bakat atau ada sesuatu yang lebih dalam? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas filosofi hidup Raditya Dika. Karena gue percaya kalau kita hidup dari apa yang kita cintai, maka kita akan mencintai hidup kita. Sebuah cara pandang yang bisa jadi bekal bukan cuma buat kreator, tapi buat siapa aja yang pengen hidup lebih bermakna, konsisten, dan berani menghadapi perubahan. Ada 5 filosofi yang dia pegang teguh, dan kita bakal bahas satu persatu dengan cerita, pengalaman, dan makna yang bisa lo ambil buat hidup lo sendiri. Raditya Dika selalu percaya bahwa pekerjaan terbaik adalah yang rasanya seperti mainan buat dirinya sendiri. Filosofi ini muncul dari perjalanan hidupnya sejak kuliah. Awalnya, Radit nggak pernah niat jadi penulis. Dia cuma bikin blog kambing jantan buat iseng, sekadar curhat soal kehidupan sehari-hari. Buat dia, itu kayak main-main, nulis karena senang, bukan karena mau cari uang. Tapi dari sesuatu yang terasa seperti mainan itulah lahir sebuah karya besar. Blognya jadi buku. Bukunya laku keras, bahkan akhirnya difilmkan. Dari situ kelihatan jelas, karena Radit menganggap nulis itu fun, dia bisa konsisten. Kalau dari awal dia mikirnya beban, harus sukses, harus terkenal, mungkin dia udah berhenti di tengah jalan. Hal yang sama juga kelihatan waktu dia masuk ke stand up komedi. Stand up bagi banyak orang itu menegangkan, harus bikin ribuan orang ketawa. Tapi Radit memandangnya kayak arena bermain. Dia coba materi, eksplor gaya, belajar dari kesalahan di panggung. Karena dia menikmatinya. Justru stand up jadi pijakan penting buat karirnya. Begitu juga ketika pindah ke film dan YouTube. Radit nggak pernah merasa terjebak. Dia selalu mencari cara supaya setiap proyek terasa kayak eksperimen, kayak bermain-main dengan ide baru. Itulah yang bikin dia tahan lama di industri kreatif. Padahal banyak kreator lain cepat habis energinya. Jadi, inti dari filosofi ini adalah kalau kita bisa menganggap kerja sebagai permainan sesuatu yang bikin kita penasaran, bikin kita senang, maka konsistensi bukan lagi masalah. Kreativitas mengalir, energi nggak cepat habis, dan setiap tantangan terasa lebih ringan. Kalau kita perhatiin perjalanan Raditya Dika, ada satu hal yang konsisten banget. Dia nggak pernah terburu-buru bikin karya hanya demi jumlah. Radit selalu memilih bikin sesuatu yang matang, punya nilai, dan bisa bertahan lama. Contoh paling jelas bisa kita lihat dari film-filmnya. Film Kambing Jantan misalnya. Itu bukan sekadar film komedi biasa. Ceritanya diangkat dari pengalaman personal dia sendiri tentang kehidupan mahasiswa di luar negeri, rasa kesepian, dan gimana dia menghadapi kegagalan-kegagalan kecil dalam hidup. Cerita personal inilah yang bikin film itu relate banget dan akhirnya nempel di hati banyak orang. Lalu ada Manusia Setengah Salmon. Lagi-lagi bukan cuma soal kelucuan. Film ini sebenarnya bercerita tentang transisi hidup. Pindah rumah, pindah fase, pindah cara pandang. Itu pesan yang dalam banget, jadi penonton nggak cuma ketawa, tapi juga mikir. Nah, bandingin dengan tren sekarang. Banyak kreator di YouTube atau media sosial yang ngejar kuantitas. Targetnya upload setiap hari, bikin konten sebanyak mungkin biar algoritma senang. Hasilnya banyak konten yang cepat viral tapi juga cepat hilang. 1 minggu rame, minggu depan udah dilupakan. Radit justru ambil jalan berbeda. Dia nggak kejar upload tiap hari, tapi pastiin setiap karya yang keluar punya kualitas, punya value, dan bener-bener dipikirin. Makanya meskipun dia nggak selalu muncul di trending, kontennya tetap dicari, tetap ditunggu, karena orang percaya sama kualitas yang dia jaga. Di salah satu wawancara, Radit pernah bilang, saya nggak mau bikin konten cuman buat ada. Saya maunya kalau orang nonton, ada sesuatu yang bisa mereka ambil. Kalau cuma sekadar banyak, orang akan cepat lupa. Kalimat sederhana, tapi kuat banget. Dan kalau kita tarik ke kehidupan kita sendiri,
Ini relevan banget, entah lo kerja di kantor, belajar di sekolah, atau jalanin bisnis. Kuantitas itu memang penting, tapi kualitaslah yang bikin orang ingat. Orang nggak akan mengingat berapa banyak laporan yang lo buat, tapi seberapa bagus hasilnya. Klien nggak akan nanya berapa kali lo presentasi, tapi seberapa berkualitas solusi yang lo kasih. Jadi filosofi Raditya Dika ngajarin kita, jangan terjebak di perlombaan jumlah. Lebih baik bikin sedikit tapi berkualitas, daripada banyak tapi gampang dilupakan. Karena kualitaslah yang membangun reputasi, kepercayaan, dan legacy jangka panjang. Kalau kuantitas itu bikin kita cepat dikenal, kualitaslah yang bikin kita tetap diingat. Kalau kita lihat perjalanan Raditya Dika, dia itu tipe orang yang berani banget pindah jalur. Dari penulis blog, jadi penulis buku, lalu masuk ke stand up comedy, bikin film, sampai akhirnya fokus di YouTube dan podcast. Setiap transisi itu penuh ketidakpastian. Buat kebanyakan orang, pindah medium berarti risiko turun pamor. Misalnya, penulis sukses biasanya takut kalau bukunya berhenti laku. Komedian panggung sering takut kalau pindah ke film nggak bisa diterima. Dan YouTube, apalagi waktu Radit mulai, YouTube belum sebesar sekarang, tapi Radit justru berani. Dia tahu nggak semua percobaan akan berhasil. Buktinya, nggak semua film yang dia buat sukses besar, nggak semua kontennya viral, tapi dia tetap jalan terus, tetap konsisten bikin karya. Dari sini kita bisa lihat Radit percaya bahwa ketidakpastian itu wajar. Hidup memang penuh hal-hal yang nggak bisa diprediksi. Kadang sukses, kadang gagal. Dan justru dari ketidakpastian itulah kita bisa tumbuh. Dia sendiri pernah bilang, kalau nggak siap gagal, jangan siap sukses. Kalimat sederhana, tapi kuat banget. Karena setiap orang pengen berhasil, tapi nggak semua orang siap jatuh. Filosofi ini relevan banget buat kita semua. Banyak orang stuck, nggak berani melangkah karena takut gagal. Padahal kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Kalau Radit dulu berhenti karena takut gagal, mungkin kita nggak akan kenal dia sekarang. Jadi pelajarannya jelas, jangan takut menghadapi ketidakpastian. Justru disitulah peluang besar sering muncul. Setelah menikah dan punya anak, Raditya Dika nunjukin sisi hidup yang berbeda. Kontennya jadi lebih sederhana. Cerita soal keluarga, parenting, atau rutinitas sehari-hari. Tapi justru disitulah letak pesannya. Bahagia itu nggak jauh, ada di hal-hal kecil yang sering kita lewatin. Banyak orang ngejar sukses besar, tapi lupa menikmati proses harian. Radit ngingetin kita kalau ketawa bareng keluarga, momen ngopi pagi, atau sekadar ngobrol santai bisa jadi sumber energi yang bikin kita tetap kuat dan kreatif. Jadi pertanyaannya, hal kecil apa dalam hidup lo yang sebenarnya udah cukup buat bikin lo bahagia? Salah satu hal paling kuat dari Raditya Dika adalah kejujuran dalam berkarya. Dari awal karirnya, dia nggak pernah berusaha jadi orang lain. Gaya ngomongnya polos, kadang absurd, bahkan sering ngeledek dirinya sendiri. Tapi justru itu yang bikin orang suka, karena terasa nyata. Coba kita lihat banyak kreator sekarang, banyak yang ikut-ikutan tren, nurut sama algoritma, atau mencoba meniru gaya kreator lain. Awalnya mungkin dapat perhatian, tapi nggak lama hilang begitu saja. Kenapa? Karena orang bisa ngerasain mana yang asli, mana yang sekadar topeng. Radit nggak pernah pakai topeng itu. Bahkan ketika masuk ke medium baru, entah itu buku, stand up, film, atau YouTube, dia tetap bawa jati dirinya yang sama. Humor jujur, cerita personal, dan cara pandang yang unik. Itulah yang bikin karyanya relevan terus. Walaupun tren berubah. Dia sendiri pernah bilang, jangan jadi yang paling bagus, jadilah yang paling beda. Kalimat sederhana, tapi dalam banget. Karena bagus itu relatif. Selalu ada orang yang lebih bagus. Tapi kalau kita beda, kita punya ruang sendiri yang nggak bisa digantikan. Dan ini bukan cuma soal dunia kreator. Dalam hidup sehari-hari pun berlaku. Di dunia kerja, orang yang jujur sama karakternya lebih dihargai daripada yang pura-pura. Dalam pertemanan, teman sejati biasanya lahir dari keaslian, bukan pencitraan. Di media sosial, konten yang paling kena adalah yang autentik, bukan yang dipaksain. Jadi filosofi Radit ngingetin kita, jadi diri sendiri itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Itulah yang bikin kita bertahan lama, bahkan ketika tren berganti. Pertanyaannya sekarang, apakah lo udah cukup berani jadi diri sendiri
atau lo masih sibuk mencoba jadi versi orang lain?